Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Halimatus Syadiah. Di video kali ini kita akan belajar materi IPA, yaitu mengenai ekosistem. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama yaitu siswa mampu mengetahui pengertian ekosistem, yang kedua siswa mampu mengetahui jenis-jenis ekosistem, yang ketiga siswa mampu mengetahui komponen penyusun ekosistem. Nah, teman-teman di sini ada teman-teman yang sudah mengetahui apa sih ekosistem itu? Ya, betul. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, teman-teman, hubungan ini saling memberikan pengaruh di antara keduanya. Ekosistem terdapat di semua belahan bumi. Ada ekosistem hutan, ekosistem laut, ekosistem padang rumput, dan lain-lain. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Nah, di slide ini kita akan membahas tentang individu. Individu adalah makhluk hidup yang berdiri sendiri secara fisiologis, bersifat bebas, atau tidak mempunyai hubungan dengan sesamanya. Individu juga disebut satuan makhluk hidup tunggal, misalnya seorang manusia, seekor hewan, atau sebatang pohon. Yang kedua yaitu populasi. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama, yang hidup di suatu wilayah yang sama dalam kurun waktu yang sama pula. Misalnya, pada suatu lahan seluas 200 meter, terdapat 500 batang tanaman jagung, 100 ekor belalang, 50 ekor jangkrik, dan 3 batang tanaman turi. Yang ketiga yaitu komunitas. Komunitas dapat diartikan sebagai seluruh populasi yang menempati daerah yang sama. Misalnya, dalam suatu komunitas kebun terdapat beberapa populasi, misalnya populasi pohon kelapa, populasi pohon mangga, populasi semut, populasi cacing, dan populasi belalang. Nah, perlu teman-teman ketahui, berdasarkan proses terbentuknya, ekosistem terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ekosistem alami, dan yang kedua yaitu ekosistem buatan. Nah, lebih jelasnya saya akan membahas tentang masing-masing ekosistem tersebut. Silakan teman-teman perhatikan untuk jenis ekosistem yang pertama. Ekosistem yang pertama yaitu ekosistem alami, yang dimana ekosistem alami ini yaitu ekosistem yang terbentuk dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia. Contohnya laut, sungai, dan hutan. Yang kedua yaitu ekosistem buatan. Nah, teman-teman, ekosistem buatan ini dibuat oleh manusia. Terbentuk karena adanya campur tangan manusia. Hal tersebut guna memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya sawah, kolam, dan bendungan. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu komponen apa saja yang menjadi penyusun dari sebuah ekosistem? Iya, betul. Komponen penyusun dalam ekosistem terdiri dari dua, yaitu yang pertama komponen biotik dan yang kedua komponen abiotik. Oke, teman-teman, komponen ekosistem yang akan saya jelaskan terlebih dahulu yaitu komponen biotik. Nah, teman-teman, komponen biotik ini semua makhluk hidup yang terdapat dalam sebuah ekosistem. Ada tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroba. Nah, teman-teman, komponen ini nantinya akan membentuk sebuah rantai makanan yang akan menjaga kestabilan sebuah ekosistem. Nah, teman-teman perlu tahu juga bahwa komponen biotik dalam sebuah ekosistem dapat dibedakan menjadi beberapa macam, tergantung dari cara mendapatkan makanannya dan tingkat trofiknya. Nah, teman-teman, berikut ini adalah jenis komponen biotik berdasarkan cara memperoleh makanan. Ada apa saja sih? Ada yang tahu? Ya, betul. Ada 3 jenis komponen biotik. Ya, teman-teman. Jenis komponen biotik yang pertama yaitu ada produsen. Produsen di sini yaitu merupakan organisme yang dapat menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Contohnya tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau di sini banyak ya teman-teman, bisa rumput, padi, atau sayuran hijau lainnya. Nah, yang kedua yaitu konsumen. Konsumen di sini yaitu merupakan organisme yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri,
sehingga harus memakan makhluk hidup lain atau bergantung pada organisme lain. Contohnya kambing dan manusia. Yang ketiga yaitu dekomposer atau pengurai, yaitu mikroorganisme yang menguraikan bangkai makhluk hidup atau hasil pembuangan sisa pencernaan. Contohnya bakteri dan jamur. Nah, bisa kita perhatikan di gambar yang telah saya tampilkan. Kalau teman-teman sudah paham dan sudah bisa membedakan peran dari masing-masing komponen biotik tersebut, berarti kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya ya teman-teman. Berdasarkan tingkat trofik atau nutrisi yang dimiliki pada komponen biotik dalam ekosistem, komponen biotik terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama komponen autotrof dan yang kedua komponen heterotrof. Teman-teman, ayo simak baik-baik. Nah, teman-teman, berikut ini adalah jenis komponen biotik berdasarkan tingkat trofiknya, yaitu ada di slide selanjutnya. Yang pertama yaitu komponen autotrof, yang dimana organisme yang berperan sebagai produsen karena dapat menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Contohnya tumbuhan berbiji, ganggang, lumut, dan tumbuhan paku. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri di gambar yang saya jadikan contoh. Komponen autotrof berada pada trofik 1 yang berperan sebagai produsen karena dapat menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Sampai sini paham teman-teman? Kalau sudah paham, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Yang kedua yaitu komponen heterotrof. Komponen yang berperan sebagai konsumen karena tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Komponen heterotrof terdiri dari beberapa tingkatan. Yang pertama ada konsumen 1, yaitu terdiri dari hewan herbivora dan hewan omnivora. Konsumen 2 yaitu terdiri dari hewan karnivora pemakan herbivora dan hewan omnivora. Konsumen ketiga yaitu hewan karnivora pemakan karnivora dan hewan omnivora. Yang keempat yaitu dekomposer atau pengurai. Bisa teman-teman lihat sendiri di gambar tersebut, ada tingkatan trofik dari ekosistem sawah. Di tingkat pertama ada produsen yang merupakan komponen autotrof, di gambar ada tumbuhan, ada rumput, ada padi, dan lain-lain. Di konsumen tingkat 1 ada tikus, belalang, dan ulat, yang merupakan hewan herbivora dan omnivora. Mengapa tikus termasuk ke dalam konsumen tingkat 1? Karena mereka hanya memakan rumput dan padi saja. Konsumen tingkat 2 di sini ada katak dan ayam. Konsumen tingkat 3 di sini ada elang dan ular. Elang dan ular dikelompokkan ke dalam konsumen tingkat 3 atau puncak, karena elang dan ular bisa memakan konsumen tingkat 1 dan 2. Tadi teman-teman telah mengetahui dan memahami komponen ekosistem yang pertama yaitu komponen biotik. Nah, teman-teman akan mengetahui komponen ekosistem yang kedua yaitu komponen abiotik. Nah, teman-teman, komponen abiotik ini merupakan komponen tidak hidup yang mendukung serta menjaga keseimbangan suatu ekosistem. Nah, bisa kita lihat di gambar tersebut ada suhu, air, cahaya matahari, udara, tanah, dan kelembapan. Nah, tadi teman-teman telah mengetahui apa itu ekosistem, apa saja jenis-jenis ekosistem, dan komponen penyusun ekosistem. Jadi, dari pembelajaran kita kali ini dapat kita simpulkan di slide selanjutnya. Nah, kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini yaitu meskipun komponen biotik dan komponen abiotik berbeda, tetapi mereka saling berhubungan satu sama lain. Contohnya antara lain yaitu air atau abiotik yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk minum dan proses pertumbuhannya.